Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Ya, walaupun orang lain mungkin menganggap bahwa di negeri orang itu banyak emasnya, tetapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk di negeri sendiri saja ya. Karena masih bisa bertemu keluarga, masih bisa berjumpa dengan sanak saudara. Kali ini saya mau mengangkat bukan mengangkat ya, tetapi menceritakan sebuah kasus yang sangat memilukan yang menimpa Adelina Lisau, salah seorang pekerja migran atau TKI yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang merantau atau bekerja di Malaysia, tetapi berakhir dengan kondisi yang sangat memilukan. Sebenarnya kematian dari Adelina Lisau ini sudah dari 2018 ya. Artinya kalau sekarang 2022 sudah berjalan kurang lebih 4 atau 5 tahun. Namun kasusnya ini kembali mencuat karena setelah melewati proses peradilan yang bertele-tele, proses peradilan yang berkepanjangan, dan hakim di Malaysia ya, Mahkamah Agung di Malaysia memutuskan pelaku atau terdakwa dibebaskan ya. Jadi pelaku pembunuhan terhadap Adelina Lisau ini tidak dihukum teman-teman, dibebaskan. Ini yang membuat kita sebagai masyarakat Indonesia merasa prihatin ya dengan peristiwa ini, dengan kasus yang menimpa Adelina Lisau. Sedikit saya menceritakan, Adelina Lisau lahir di Abi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1998. Pada umur 15 tahun, Juni 2013, dia berangkat ke Malaysia pertama kali dengan visa pelancong melalui sponsor perorangan. Indonesia umurnya dipalsukan menjadi 21 tahun dan mengaku berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dalam catatan Kementerian Luar Negeri, setiba di Kuala Lumpur, Malaysia, majikan Adelina mengkonversi visa kunjungan singkatnya menjadi izin kerja sebagai pembantu rumah tangga selama 1 tahun. Setelah izin habis, Adelina pulang ke Indonesia. Tapi 3 bulan kemudian Adelina kembali ke Malaysia menggunakan visa turis dan bekerja untuk Zaya Fartini, anak dari Ambika ataupun pelaku yang menganiaya Adelina Lisau yang berdomisili di Penang ya. Di situ Adelina bekerja sebagai PRT ya, secara ilegal karena majikannya tidak mengurus izin kerja, asuransi dan kontrak kerja. 4 tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2018, kepolisian seberang Perai Tengah menyelamatkan Adelina dari penyiksaan dan membawanya ke rumah sakit setelah mendapatkan informasi dari tetangga yang mendengar Adelina mengerang kesakitan. Saat dievakuasi petugas, para petugas ini melihat kondisi Adelina memprihatinkan ya. Dia seperti orang yang kurang gizi, luka-luka parah, tangan dan kakinya itu penuh luka bakar, wajahnya bengkak, dan dia sangat ketakutan. Adelina bahkan hampir tidak bisa berjalan, dan dia dipaksa tidur di beranda atau di kandang anjing ya, di rumah majikannya ini, karena kabarnya majikannya itu tidak mau cairan dari luka-luka di tubuh Adelina ini membuat kotor di dalam rumah. Jadi Adelina itu ditiduri dengan anjing peliharaan ya. Dan keesokan harinya Adelina dinyatakan meninggal dunia dengan dugaan si majikan bernama Ambika ini telah melakukan penganiayaan. Nah, orang yang pertama kali memberikan pertolongan kepada Adelina ini adalah Stephen Sim, seorang anggota parlemen dari Malaysia ya. Beliau menyelamatkan Adelina itu ya setelah mendengarkan Adelina ini sebelumnya itu majikannya ini sering mengeluarkan kata-kata kasar, memaki-maki Adelina, dan kata-katanya itu terdengar sampai ke rumah-rumah di tetangga dari rumah majikan Adelina ini. Lalu Adelina juga sering mengerang kesakitan, dan di situ para tetangga ini curiga, lalu melaporkan kepada anggota parlemen Stephen Sim ini. Dan Stephen Sim kemudian menghubungkan kepolisian, dia bergerak. Akhirnya ada salah satu LSM dari Malaysia, tenaga nita. Lalu mereka melakukan evakuasi ya, mereka melakukan investigasi ya. Dan saat mereka mendatangi rumah dari Ambika ini, itu mereka, ini ada foto yang mungkin teman-teman
bisa lihat ya, ini sekedar membayangkan bagaimana kondisi luka-luka yang ada di sekujur tubuh dari Adelina ya, terutama pembengkakan kalau di wajah ini sengaja tidak ditampilkan ya teman-teman. Cukuplah kita melihat bagaimana luka di tangannya, kemudian di kakinya, itu sangat mengerikan. Bahkan ada salah satu petugas dari LSM ini, ketika pertama kali dia melihat itu, ya saat Adelina berjalan, itu cairannya dari lukanya itu berjatuhan ya. Dan mereka khawatir kakinya itu bisa putus ya. Dia dalam kondisi yang sangat ketakutan. Ada petugas yang pada saat memberi dia makan, itu dia seperti, itu cara makannya itu seperti orang yang kelaparan ya. Mungkin dia jarang diberikan makanan oleh majikan ini. Dan yang lebih menyayatkan hati kita semua ya teman-teman, Adelina ini dipaksakan atau diusir dari dalam rumah. Jadi majikannya itu suruh dia tidur di beranda ya, atau di kandang anjing ya. Anjing jenis Rottweiler ya. Sorry kalau saya sebutnya salah, Rottweiler. Jadi sejenis sebangsa pitbull lah. Ini merupakan anjing yang termasuk anjing yang galak ya, anjing yang berbahaya juga. Dan terbukti teman-teman, pada saat dilakukan hasil autopsi di rumah sakit ya, dari luka-luka Adelina Lisau itu ditemukan adanya gigitan anjing ya. Dan sehari setelah dia dibawa ke rumah sakit, saat menunggu proses untuk diperiksa di ruangan ICU, Adelina nyawanya tidak tertolong ya. Karena luka yang sudah terlalu parah di dalam tubuhnya, dengan cairan-cairan yang menetes ke lantai, kondisi fisiknya yang sangat memprihatinkan seperti itu, dia akhirnya merenggang nyawa ya teman-teman. Dan setelah itu mayatnya dikirim ke Nusa Tenggara Timur. Di sana para keluarga sangat bersedih, mamanya menangis teman-teman ya. Dan keluarganya itu berharap tentunya Adelina ini merantau, kemudian bisa pulang membawakan rezeki, membawakan uang, membawakan nafkah untuk bisa membahagiakan keluarganya. Tetapi ini dia pulang membawakan mayat ya teman-teman. Saya membayangkan bagaimana kalau itu terjadi di keluarga kita ya. Pasti menyedihkan lah. Ada satu hal lagi yang ini benar-benar memprihatinkan ya. Saya tidak mengerti bagaimana hukum yang terjadi di Malaysia ya. Ambika yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap Adelina Lisau ini, itu dinyatakan bebas ya teman-teman. Dan proses hukum untuk mencari keadilan bagi Adelina Lisau ini sudah melewati dari pengadilan yang satu ke pengadilan yang lain, kemudian melakukan banding, lalu pada tahap akhir di Mahkamah Persekutuan Malaysia, kalau di Indonesia mungkin setingkat Mahkamah Agung, di situ dikeluarkan kasasi ya, atau putusan akhir bahwa Ambika yang merupakan majikan Adelina, terduga atau terdakwa pelaku kekerasan atau penganiayaan ini, dibebaskan teman-teman ya. Dan informasi yang saya ketahui ya, antara jaksa dengan hakim, kalau kita di Indonesia ya, itu jaksa benar-benar menuntut hakim, berdebat dengan hakim, membacakan pasal-pasal, membeberkan bukti-bukti agar hakim itu ditekan untuk mengambil keputusan ya, keputusan yang seadil-adilnya. Tetapi kalau saya melihat kasus dari Adelina Lisau, itu dari jaksa sendiri ya, jaksanya sendiri tidak menunjukkan adanya keseriusan untuk menangani kasus ini. Jadi jaksa dengan hakim itu hanya berkutat ya, atau berputar-putar, bertele-tele pada persoalan atau perdebatan mengenai istilahnya DNAA ya, itu kepanjangan bahasa Inggrisnya saya lupa. Itu artinya jaksa menuntut bahwa pelaku ini dibebaskan sementara terlebih dahulu, tetapi di kemudian hari dapat dituntut lagi. Tetapi dari hakim sendiri, karena jaksa ini tidak mempunyai alasan yang kuat, tidak mempunyai bukti permohonan yang kuat, dan akhirnya dari hakim ini kemudian membebaskan pelaku. Dalam proses sidang peradilan hanya berkutat di situ-situ aja, tetapi pokok perkara mengenai bukti fisik ataupun bukti forensik dan bukti lain-lain, pokok permasalahan, pokok persoalan hukumnya itu diabaikan. Tetapi hakim di sana ya, antara hakim, jaksa, pengadilan di sana itu hanya bermain-main di
DNAA lah atau DAA lah, pokoknya istilah apa yang saya tidak mengerti di Malaysia itu ya. Tetapi ini berbeda dengan di Indonesia. Mereka yang menjadi penanggung jawab meloloskan Adelina ke Malaysia. 3 orang pelaku ini di NTT sudah masuk penjara ya, mereka sudah dihukum. Tetapi pelaku terduga pembunuhan ya di Malaysia malah bebas menghirup udara segar ya. Hakim malah membebaskan. Ini yang saya bingung dan saya tidak mengerti. Kok bisa ya hukum di Malaysia itu berpihak pada pelaku ya. Kasus dari Adelina Lisau ini sudah tidak dapat dibanding lagi ya. Secara pidana itu sudah mencapai tahap yang paling akhir dan sudah final bahwa pelaku dibebaskan. Apakah hukum itu berpihak pada orang yang punya duit? Apakah hukum itu hanya berpihak kepada orang kaya? Ada kasus-kasus lain yang serupa seperti yang dialami oleh Adelina Lisau ya. Dan kebetulan kasus dari Adelina Lisau ini yang akhirnya mencuat ke publik. Dan semoga ya dari kasus Adelina Lisau ini, kita berharap ini yang terakhir ya. Jangan ada lagi Adelina Lisau yang lain. Dan kita berharap semoga tetap ada keadilan ya. Tetap ada proses hukum yang walaupun secara pidana sudah mencapai putusan final, tetapi mungkin bisa diupayakan secara perdata ya teman-teman. Agar kasus ini terus di-update, kasus ini terus dikawal, terus dimonitor, terus diangkat. Gunanya untuk apa? Gunanya agar memberikan efek jerak ya pada para majikan-majikan di Malaysia untuk tidak sewenang-wenang memperlakukan para TKI-TKI atau memperlakukan pembantu-pembantunya. Kalau ada keringanan hukum seperti ini membebaskan pelaku, itu justru kalau suatu saat ada kasus lain yang serupa ya, para pelaku ini mereka tidak akan takut lagi. Ya mereka merasa, oh si Ambika aja bisa dibebaskan, kita juga pasti bisa dong dibebaskan. Tidak apa-apa kalau kita menganiaya si pembantu ini. Ya, jangan sampai ada seperti itu lagi. Makanya kasus ini harus dikawal dan terus diangkat ya. Kasus dari Adelina ini menjadi simbol keadilan bagi para pekerja migran dan sekaligus juga untuk memupuk persahabatan antara Indonesia dan Malaysia ya. Ini untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Biar ke depan hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini tetap harmonis, berjalan aman-aman saja ya. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya suarakan, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya berharap ada proses keadilan yang terbaik lah untuk Adelina Lisau, dan kita sama-sama mendoakan semoga arwah dari Adelina Lisau ini tenang ya, tenang di dalam kerajaan surga. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.